أين ودعا لله داع. Singit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ada kiblat dia. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarana bitaqwa wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جامعا من المتقين آمين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya cintai dan yang sama kita muliakan, al-mukarram al-muhtaram, guru kita semua, al-ustadzul mubarak Kiai Haji Darda beserta keluarga besarnya, kita doakan semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Allah menangkan setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh dan segenap alumni daripada Pondok Pesantren Ansarul Huda, terkhusus kepada Ketua Hapanda. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua, para alumni Ansarul Huda, mudah-mudahan dijadikan manusia-manusia yang bermanfaat bagi Allah dan Nabi-Nya. Mudah-mudahan menjadi santri-santri yang berjiwa pejuang, menjadi santri-santri yang meneruskan perjuangan para ulama yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam yang sangat istimewa saya sampaikan kepada antum semua yang hadir tempat ini,
baik kaum bapak juga kaum ibu, pemuda-pemudi, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan panjang umur. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang lagi susah Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang sempit Allah lapangkan hatinya. Yang usaha Allah lancarkan usahanya. Mudah-mudahan yang sudah rumah tangganya jadi sakinah, mawaddah, warahmah, diberi keturunan yang saleh dan salehah. Yang belum dapat jodoh Allah dekatkan jodohnya. Yang baik, yang saleh dan salehah. Yang terpenting kelak kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semua masuk ke dalam surganya Allah dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, setelah puja dan puji syukur kita panjatkan mutlak bagi Allah Jalla Jalaluh. Setelah salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini di tempat yang penuh keberkahan ini tempat menjadi tempat turunnya magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat dari Allah, menjadi tempat turunnya pengampunan dari Allah. Oleh karena itu alangkah ruginya kalau kita semua yang hadir pada malam hari ini tanpa mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum selanjut semua tanya semua, jawab yang kompak, kira-kira malam hari ini senang apa tidak? Kurang kompak, senang apa tidak? Gembira apa tidak? Bersyukur apa tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sama kita maklumi bahwasanya pada malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka yang paling pertama dan paling utama. Kita semua berkumpul dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan niat kita yang tulus kepada Allah, kita meminta dan berharap kepada Allah, tidaklah selesai acara ini melainkan Allah memberikan keridhaannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita semua berkumpul pada malam hari ini dalam rangka bersilaturahim, saling bermuwajahah, saling bermusafahah dalam rangka reuni, yaitu alumni pesantren Ansarul Huda. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga yang ketiga, kita semua berkumpul pada malam hari ini dalam rangka memperingati pergantian tahun baru Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah saudara, berkaitan dengan bulan Muharram, bahwasanya para ulama mengatakan yaitu bulan Muharram salah satu daripada bulan Syahrul Istighfar, yakni bulan-bulan istighfar, bulan di mana tempatnya kita harus beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Karena kenapa? Karena pada bulan Muharram berapa banyak para nabi dan rasul, mereka ada yang diterima tobatnya oleh Allah pada bulan Muharram, mereka diselamatkan oleh Allah pada bulan Muharram, mereka yang mendapatkan ujian pada bulan Muharram. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya bulan Muharram adalah salah satu daripada bulan istighfar. Alhamdulillah. Sebagaimana saudara, para nabi dan rasul, mereka banyak yang tidak terlepas daripada sejarah pada bulan Muharram. Sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam,
Nabi Allah Adam ketika melakukan kesalahan, yakni akala minas syajarah, memakan daripada buah yang dilarang oleh Allah. Gara-gara itu Nabi Adam dibuang dari surga menuju ke atas muka bumi ini. Sehingga saudara, Nabi Adam ketika itu dengan waktu yang sangat lama meminta ampun kepada Allah, meminta yaitu tobat kepada Allah. Sehingga dengan waktu yang lama tersebut, ketika Nabi Allah Adam mengucapkan daripada doanya atau yang sering kita dengar dengan istighfarnya Nabi Adam, yakni Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah istighfarnya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam terus mengucapkan mengulang-ulang kalimat tersebut, akhirnya Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah tepat pada tanggal 10 Muharram. Jadi pada hari ini, pada tanggal 10 Muharram ini, Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Yunus alaihissalam. Ketika itu Nabi Yunus, yaitu ikan nun, memerintahkan Nabi Yunus, Allah memerintahkan ikan nun untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ketika tepat pada tanggal 10 Muharram, akhirnya saudara, Allah perintahkan lagi, yaitu ikan nun, untuk mengeluarkan isi perutnya bersamaan dengan Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dalam perut Nabi Yunus alaihissalam juga yang kita sering dengar ada istighfar Nabi Yunus. Ya, ini apa istighfar Nabi Yunus? Apa istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tepat Nabi Yunus alaihissalam selamat daripada perut ikan nun pada tanggal 10 Muharram. Begitu pula Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim, beliau karena tegas di dalam dakwahnya, beliau karena tidak peduli dengan apapun resiko dalam dakwah, sehingga ketika itu pada zaman Raja Namrud laknatullah alaih, Nabi Allah Ibrahim pada tanggal 10 Muharram juga dibakar oleh Raja Namrud, tapi Allah perintahkan api yang panas berubah menjadi dingin, selamat daripada siksaan Namrud laknatullah alaih. Alhamdulillah. Begitu pula saudara, apa yang terjadi kepada cucu Nabi Muhammad, kepada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Husain bin Abi Talib. Sayyidina Husain bin Abi Talib, beliau karena dengan prinsipnya, karena tidak ingin pernah membela pemimpin yang zalim, sehingga yaitu Sayyidina Husain, beliau ketika pada tanggal 10 Muharram beliau dibantai di padang Karbala. Saudara, cucu Nabi Muhammad yang katanya mereka mengaku umat Rasulullah, tapi mereka sendiri yang membantai daripada cucunya Nabi Muhammad. Sayyidina Husain wafat bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Nah kemudian saudara, bulan Muharram ini banyak begitu meninggalkan peristiwa-peristiwa yang dahsyat, peristiwa-peristiwa yang agung, peristiwa-peristiwa yang besar, sehingga pada bulan Muharram itu juga menjadi pergantian tahun baru Islam. Nah akan tetapi saudara, bahwasanya dijelaskan di dalam kitab Al-Fiqhu Sirrah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti Syahidul Mihrab. Beliau menulis salah satu kitab, yaitu nama kitabnya Al-Fiqhu Sirrah An-Nabawiyah. Apa beliau katakan di dalam kitab tersebut? Beliau mengatakan bahwa semua sepakat ahli sejarah, semua sepakat para ulama ahli tarikh, mereka mengatakan dan sepakat bahwasanya hijrahnya Nabi terjadi bukan pada bulan Muharram. Tapi apa sepakat para ulama? Hijrahnya Nabi
dari Mekah ke Madinah terjadi pada bulan Subhanallah. Ngaku santri, sejarah Nabi nggak tahu. Bagaimana ini saudara? Ibu-ibu, Inul apal Inul? Oh, kalau Inul tahu saudara. Benar. Nah, jadi kalau hijrah Nabi itu bulan apa? Bulan apa? Bulan apa? Rabiul Awal. Bulan apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal mah lahirnya Ronaldo apa Ronaldo? Tahu. Messi. Alhamdulillah. Kalau hijrahnya Nabi bulan apa? Alhamdulillah. Jadi sepakat semua yaitu ulama ahli tarikh mengatakan bahwasanya hijrahnya Nabi terjadi pada bulan Rajab. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah bulan Muharram apa bukan? Bulan Muharram apa bukan? Kapan? Bulan Rajab. Nah saudara, pertanyaannya, Nabi hijrah bulan Rajab, kemudian yaitu tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, diambil dari hijrahnya Nabi. Tapi kenapa pergantian tahun barunya bulan Muharram? Itu yang jadi pertanyaan. Nah saudara, di dalam kitab tersebut pun dikatakan bahwasanya Muharram itu sudah terkenal indal Arab, ma'ruf indal Arab, sudah dikenal di bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad hijrah. Jadi Muharram ini memang dari dulu menjadi titik nol pergantian tahun baru ke saat itu saudara. Kebetulan ketika pada tahun tersebut Nabi Muhammad hijrah bulan Rajab, kemudian adanya tanggal yaitu tahun Islam diambil pada titik nolnya pada tahun hijrahnya Nabi, titik nolnya pada bulan Muharram. Ketika Nabi hijrah bulan Rajab, kemudian ditetapkan pada Muharram tahun itu menjadi awal tahun 1 Hijriah. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ini penting saudara, ini penting. Kenapa saya katakan penting? Karena ini sejarah Nabi kita. Betul tidak? Betul tidak? Makanya yang harus kita ketahui sejarah Nabi, bukan sejarah artis, bukan sejarah sepak bola. Betul? Kita lebih wajib untuk mengetahui sejarah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat saudara. Kemudian dikatakan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti bahwasanya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, disitulah Nabi Muhammad pertama kali mendirikan negara Islam pertama di dunia saudara. Jadi kalau ada yang nanya kapan pertama kali negara Islam ada, jawabannya saat Nabi telah hijrah. Jelas apa tidak? Jelas. Ketika Nabi hijrah, disitulah Nabi pertama kali mendirikan negara Islam pertama di dunia. Kemudian Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau menjelaskan ketika Nabi Muhammad mendirikan negara Islam pertama di dunia, ada 3 pondasi yang Nabi letakkan dalam mendirikan negara tersebut saudara. Ini pondasi begitu luar biasa, ini pondasi begitu kuat. Nabi nggak sembarangan mengambil pondasi. Karena kenapa? Karena sebuah bangunan kalau pondasinya tidak kuat, maka tidak akan tahan lama, secepat mungkin akan runtuh. Betul apa tidak? Betul. Malam ini kita buka 3 pondasi itu Nabi tersebut. Siap apa tidak? Siap. Siap apa tidak? Siap. Malam ini saya mau tanya, siap ngaji? Siap.
Siap buka sejarah? Siap. Siap tahu sejarah Nabi? Siap. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ada 3 pondasi yang Nabi Muhammad letakkan ketika mendirikan negara Islam pertama kali di dunia. Yang pertama, ketika Nabi mendirikan negara Nabi, yaitu yang pertama pondasinya adalah binaul masjid. Nabi pertama kali mendirikan masjid. Jadi Nabi saat itu ketika mendirikan negara, bukan gedung DPR, bukan gedung MPR yang pertama kali dibuat, saudara. Bukan. Tapi pertama kali Nabi Muhammad melakukan pembangunan masjid. Mari kita lihat, saudara. Ketika Nabi Muhammad, beliau yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum Nabi yaitu sampai ke Madinah, ini orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, mereka nggak sabar, pengen lihat Nabi buru-buru, saudara. Akhirnya apa? Orang-orang Ansor ketika itu, mereka tatkala mendengar Nabi sebentar lagi sampai kota Madinah, mereka keluar daripada rumahnya, saudara. Mereka ada yang naik ke atas rumah-rumah mereka, ada yang naik ke atas pohon kurma. Ketika ada satu sahabat yang naik ke atas pohon kurma, melihat Nabi pertama kali mau mendekati Madinah, akhirnya ini sahabat turun daripada pohon kurma, berikan kabar kepada ahli Madinah, saudara. Apa kata dia? Ya ahla Madinah, wahai orang-orang Madinah, bersiaplah, Nabi Muhammad sebentar lagi masuk kota Madinah. Akhirnya, saudara, yang di dalam rumah mereka semua keluar daripada rumahnya. Mereka penuhi semua jalan-jalan Madinah sambil melantunkan syair untuk menjemput Nabi Muhammad, sambil menunggu Nabi Muhammad dengan lantunan syair. Tala'al badru alaina, tala'al Badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina lebih kompak sekali lagi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madan lillahi Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Itulah lantunan syair yang penduduk Madinah sampaikan untuk menjemput dan menyambut Nabi Muhammad. Ketika Nabi sampai di kota Madinah, akhirnya orang-orang Ansor, mereka berebut pengen Nabi Muhammad tinggal di rumah mereka. Sahabat fulan mengatakan, ya Rasulullah, tinggal saja di rumah kami, ya Rasulullah. Sahabat yang lain, ya Rasulullah, jangan, tinggal saja di rumah kami. Yang lain mengatakan di rumah kami saja, ya Rasulullah. Para sahabat ribut pengen Nabi Muhammad tinggal di rumah mereka. Saudara, jangankan Rasulullah, kadang-kadang kita di kampung, kalau ada ulama nyampe ke kampung kita, kira-kira pengen nggak ulama itu mampir ke rumah kita? Pengen apa tidak? Pengen apa tidak? Pengen. Beli tabarruk, mengambil berkah, meminta doa, betul? Itu para ulama. Bagaimana kalau yang datang itu Sayyidul Ulama? Bagaimana kalau yang datang Sayyidul Mursalin, Sayyidi Waladi Adam? Bagaimana kalau yang datang adalah pemimpinnya ulama, saudara? Bagaimana kalau yang datang adalah pemimpin para nabi dan rasul, Nabi Muhammad? Makanya mereka orang Ansar, mereka berebutan pengen Nabi Muhammad tinggal di rumah mereka.
Nah, kan tetapi saudara, kebijaksanaan Nabi Muhammad, bijaksananya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. andaikan Nabi mengiyakan satu permintaan sahabat tersebut, maka akan ada banyak sahabat yang hatinya terluka dan kecewa. Nabi tidak tinggal di rumah mereka, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi mendapatkan yaitu apa? Perintah dari Allah. Nabi mendapatkan petunjuk dari Allah untuk kebijaksanaan Nabi. Nabi Muhammad katakan apa? Di mana aku tinggal tergantung ontakku ini, di mana dia berhenti, kata Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad ketika itu ontaknya disuruh jalan sendiri, saudara. Nabi nggak khawatir. Nabi tahu kalau ontaknya sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak lama, saudara, ontaknya ini bergerak. Akhirnya nggak lama ontak ini duduk, dia diam di salah satu bidang tanah. Pemiliknya Al-Gulamin Al-Yatimin, pemilik kedua anak yatim, saudara. Ketika Nabi Muhammad tinggal, ketika Nabi Muhammad lihat ontaknya duduk di satu tempat itu, apa Nabi katakan? Nabi mengatakan, hahuna, itu adalah tempat tinggalku, kata Nabi Muhammad. Di situ aku akan tinggal. Akhirnya Nabi katakan, cari tahu siapa pemilik ini tanah. Ternyata ini tanah pemiliknya dua anak yatim yang tidak punya orang tua, yang diasuh oleh sahabat Ansor, saudara. Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad tahu ini adalah punya anak yatim, akhirnya Nabi Muhammad katakan, aku ingin beli ini tanah, aku ingin bayar ini tanah. Tapi apa kata ini anak yatim, ya Rasulullah? Nahabuhu laka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, gak usah kau beli, gak perlu kau beli. Saat ini kalau engkau ingin tinggal di tanah ini, aku akan berikan kepadamu, ya Rasulullah. Lihat saudara, pengorbanan anak yatim yang tidak punya harta apapun kecuali itu tanah, saudara. Harta warisan orang tuanya satu-satunya dikorbankan untuk Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Saya mau tanya, ini anak yatim hebat apa tidak? Hebat. Ini anak yatim hebat apa tidak? Hebat. Bagus apa tidak? Bagus. Takbir. Allahu Akbar. Akhirnya sudah dikasih sama ini anak yatim. Apakah Nabi terima begitu saja? Enggak, saudara. Nabi tahu kalau ini tanah anak yatim ini membutuhkan, saudara. Akhirnya karena Nabi lah, aku akan tinggal di ini tempat setelah aku bayar ini tanah. Dalam riwayat dikatakan ketika Nabi beli itu tanah, yaitu dengan nominal harga 10 dirham. Nabi bayar 10 dirham. Singkat cerita, setelah dibayar, mulailah Nabi Muhammad membangun masjid pertama di Madinah. Masjid apa? Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Tanahnya dibeli langsung dengan uang Rasulullah. Singkat cerita, saudara, ketika tanah ini dibayar, akhirnya Nabi memulai membangun, saudara. Nabi nggak suruh perintah sahabat, nggak. Nabi nggak perintahkan sahabat, tidak. Apakah kata Nabi, yaitu sahabat, cari batu, cari pasir, cari ini, ayo ikut belajar, ayo ikut membangun. Tidak, saudara. Nabi Muhammad ambil batu sendiri. Nabi kumpulkan batu sendiri. Nabi susun itu batu sendiri dengan tangannya yang mulia, yang tidak ada tangan yang lebih mulia dari zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamah kecuali tangannya Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun sendiri, saudara. Nabi susun batu sendiri. Ini adalah apa hikmahnya? Di sini ada tarbiyatun Nabi, saudara. Di sini ada pelajaran dari Nabi, ada pendidikan bagi Nabi untuk umat. Nabi mencontohkan sosok pemimpin sejati, saudara. Nabi mencontohkan sosok leader sejati, sehingga ini menjadi cambuk untuk para pejabat, menjadi cambuk untuk
untuk para ulama. Apa yang terjadi? Kalau ente menjadi seorang pemimpin, jangan hanya bisa memerintahkan kepada masyarakat, tapi harus ente dulu yang melakukan pertama kali, saudara. Betul? Betul. Makanya ini cambuk bagi para pejabat, para pemerintah. Kalau pengen masyarakat ikut kepada kalian, kalau pengen masyarakat cinta kepada kalian, kalau pengen umat ikut dan patuh kepada peraturan kalian, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, jangan hanya banyak berkata-kata, tapi lakukan saja pembuktiannya, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Zaman sekarang nggak begitu, saudara. Zaman sekarang nggak begitu. Sekarang para pejabat kerjaannya apa? Cuman mengumbar janji kepada rakyat, saudara. Betul apa tidak? Rakyat diiming-imingi dengan janji. Pilih saya. Kalau saya jadi, saya janji ini, saya janji itu, saya janji ini. Saat ada butuhnya bawa turun ke masyarakat, tapi giliran sudah jadi pengenak nangis, saudara. Betul? Betul? Giliran butuh sama masyarakat, datang ke masyarakat, saudara. Masyarakat dilihat sok paling peduli sama masyarakat, ada butuhnya doang, saudara. Betul? Betul? Giliran udah jadi, boro-boro janjinya direalisasi, cuman modal kata-kata doang, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Saya mau tanya, pemimpin yang begitu sekarang ada apa banyak? Jawab yang kompak, ada apa banyak? Ada apa banyak? Banyak, saudara. Banyak sekarang orang yang seperti itu. Rakyat hanya dibodoh-bodohi dengan janji-janji palsu mereka. Yang rakyat butuhkan bukan hanya sekedar janji palsu kalian, bukan hanya buayan janji kalian. Yang rakyat butuhkan adalah pembuktian dan realisasi daripada kalian, saudara. Betul? Betul. Makanya saya ingatkan kepada masyarakat, ini sebentar lagi perhelatan politik. Jangan mau lagi dibodoh-bodohi sama mereka orang, saudara. Betul? Jangan mau diiming-imingi janji. Jangan hanya engkau ini mau dibayar 100.000, suruh pilih pemimpin 5 tahun ente sesat, 5 tahun ente menjadi orang yang menderita, saudara. Betul? Betul? Makanya bagaimana? Kalau mau pilih pemimpin, tanya sama ulama. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya saudara, ini tarbiyah dari Nabi Muhammad. Ini pelajaran daripada Rasulullah. Kalau para pemimpin pengen masyarakatnya ikut, contoh Nabi Muhammad, contoh Rasulullah. Nabi bukan hanya pandai berkata-kata, tapi Nabi Muhammad selalu pertama kali yang melakukan daripada perkataannya, saudara. Nabi Muhammad perintahkan sholat kepada umat demi Allah. Nabi Muhammad yang pertama kali mendirikan sholat, saudara. Nabi perintahkan untuk puasa demi Allah. Nabi Muhammad yang pertama kali berpuasa. Nabi perintahkan untuk beramal baik demi Allah. Nabi yang pertama yaitu melakukan amal baik dan amal soleh. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Oleh karena itu para pemimpin ikut Nabi Muhammad, contoh Rasulullah. Biar apa? Biar jadi pemimpin yang selamat dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah. Itu cambuk untuk para pejabat, saudara. Yang kedua, cambuk untuk siapa? Cambuk untuk para ulama, cambuk untuk para kiai, cambuk untuk para ustaz. Kalau pengen yaitu umat cinta kepada kalian, kalau pengen umat nurut sama kalian, jangan hanya pandai berceramah, tapi amalkan apa yang kalian ceramahi, sudah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sekarang umat disuruh bersatu, masyarakat harus bersatu, umat nggak boleh pecah belah. Kiainya masih rebutan amplop sama kiai lain, sudah. Saya tanya anu kitu, aya apa henteu? Aya apa henteu? Aya tadi dia. Nu mana jelemana? Masya Allah. Nyuruh umat bersatu.
masih rebutan besek tahlilan, saudara. Masya Allah. Saya mau tanya, kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Makanya jangan hanya pandai berkata-kata nyuruh umat bersatu. Para kiai dan ulamanya harus bersatu lebih dulu, saudara. Betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Jangan harap umat bersatu kalau kiainya pecah, saudara. Jangan berharap pula yaitu umatnya bersatu, umatnya bersaudara. Kalau kalian para pewaris para nabinya masih pecah belah hanya urusan gara-gara jual dunia. Betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak? Nah makanya saudara, contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Jadi pejabat mau hebat, contoh Nabi Muhammad. Jadi pemimpin mau hebat, contoh Nabi Muhammad. Jadi ulama yang bagus, contoh Nabi Muhammad. Jadi kiai yang bagus, contoh Rasulullah. Mau hidup selamat dunia akhirat, contoh Rasulullah. Nabi adalah uswatun hasanah dari segala aspek kehidupan manapun. Betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak? Betul. Saudara, demi Allah, mari kita lihat bagaimana ketika Nabi Muhammad mengambil batu sendiri, menyusun batu itu sendiri. Kemudian apa? Para sahabat ketika melihat Nabi sudah kerja sendiri, saudara, akhirnya mereka bisik-bisik tetangga, saudara. Mereka bisik-bisik tetangga. Apa kata sahabat yang lain? Ya fulan, lihat Nabi Muhammad sudah kerja sendiri. Nabi sudah kumpulkan batu sendiri. Nabi sudah susun batu sendiri. Lantas kita hanya diam saja, tidak membantu Rasulullah. Maka ini adalah kekeliruan, kata mereka, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Sahabat ketika itu tanpa disuruh, tanpa diperintah, akhirnya mereka berbondong-bondong membantu pembangunan masjid Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu yang terjadi, saudara. Kalau pejabatnya pintar untuk merealisasikan janjinya, membuktikan daripada janji-janjinya, demi Allah saudara, nggak perlu susah untuk masyarakat ikut kepada kalian. Jangan capek-capek minta masyarakat tunduk kepada kalian. Kalau kalian hebat dalam membuktikan, kalian tidak hanya pandai berkata-kata, demi Allah masyarakat akan secara otomatis ikut kepada kalian, saudara. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Kira jelas apa tidak? Jelas. Begitupun para ulama, nggak susah-susah pengen umat biar masuk ke majelis taklim biar rame, nggak usah capek-capek. Lakukan saja apa yang kalian bicarakan. Kalian bilang bersatu, kalian harus menjadi pelopor pertama kali persatuan, saudara. Betul? Betul. Kalau sudah seperti itu, insya Allah umat tidak perlu disuruh. Umat nggak usah capek-capek disuruh. Umat dengan sendirinya mereka akan ikut kepada ulama itu. Betul apa tidak? Betul. Makanya contoh Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu berarti Nabi sosok yang mulia tidak? Mulia. Nabi pemimpin yang hebat apa bukan? Hebat. Nabi leader yang bagus apa tidak? Bagus. Takbir. Allahu Akbar. Apa ada manusia yang lebih hebat dari Nabi? Tidak. Apa ada manusia yang lebih sempurna dari Nabi? Tidak. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu hikmah pertama kali, saudara. Jadi kemudian Nabi Muhammad dibantu oleh para sahabat. Akhirnya masjid itu cepat beres. Itulah namanya Masjid Nabawi. Mudah-mudahan yang belum sempat ziarah ke makam Nabi, yang belum sempat ziarah ke Masjid Nabawi, mudah-mudahan berkah malam ini, acara malam ini, insya Allah tahun ini semua bisa berangkat ziarah ke makam Nabi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Amin. Nah kemudian hikmah yang kedua, saudara. Kenapa Nabi Muhammad pertama kali mendirikan masjid? Setelah masjid berdiri, Nabi Muhammad perintahkan para sahabat, terkhusus yang laki-laki, ketika masuk waktu sholat, mereka harus sholat berjamaah di masjid. Jelas apa tidak? Jelas. Sampai-sampai saudara, Nabi Muhammad katakan dalam hadisnya, apa kata Nabi?
Aku ingin, kata Nabi, aku pengen ketika semua orang sedang sholat berjamaah di masjid, aku pengen inspeksi, aku pengen keliling kampung Madinah. Untuk apa? Untuk mencari apakah ada laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid. Kalau ada, aku akan bakar rumahnya dengan kayu, kata Nabi Muhammad. Lihat saudara, Nabi Muhammad saking menekankan sholat berjamaah, Nabi pengen apabila ada satu laki-laki yang ketika sholat, yaitu azan sudah dikumandangkan, dia tidak sholat di masjid, Nabi pengen rumahnya dibakar, kata Nabi. Saudara, Nabi radikal apa tidak? Tidak. Radikal apa tidak? Tidak. Kalau zaman sekarang, saudara, baru ngomong sedikit ceramah keras, ini kiai radikal ini, ustaz teroris ini. Betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak? Betul. Nabi pengen kalau ada yang nggak sholat berjamaah laki-laki di masjid, Nabi pengen bakar rumahnya, saudara. Berani bilang Nabi radikal? Ya. Berani bilang Nabi teroris? Ya. Kalau berani ente bilang Nabi teroris, Nabi radikal, kafir, murtad, keluar dari Islam, saudara. Betul? Betul. Makanya kalau nggak tahu soal Nabi, entong ngomong soal Nabi. Betul apa tidak? Betul. Kadang-kadang begitu zaman sekarang, saudara. Apa itu ceramah keras-keras? Itu ceramah teroris itu, radikal itu, ekstremis itu. Betul apa tidak? Betul. Nabi dulu ceramah nggak kayak begitu. Nggak tahu soal Nabi, sok bicara soal Nabi. Namun tenyaho soal Nabi nggak jedok, goblok. Betul apa tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Mari kita lihat saudara apa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad idza khataban nas ihmarrat aynahu washtadda ghadabuh ka'annaka mundhiru jaishin sabbahakum massahakum. Nabi Muhammad saudara idza khataban nas, kalau lagi ceramah di depan manusia, kalau lagi khutbah kepada manusia, ihmarrat aynahu, yaitu mata Nabi Muhammad memerah, saudara. Mata Nabi memerah. Betul apa tidak? Betul. Nabi kalau lagi ceramah, matanya memerah. Washtadda ghadabuh, kemarahan Nabi memuncak, saudara. Kalau Nabi lagi bicara hak, kalau Nabi bicara batil, Nabi tidak ada toleransi, saudara. Kalau Nabi lagi bicara surga, sahabat dibuat kepayang oleh Nabi, saudara. Ketika Nabi sedang bicara neraka, sahabat dibuat pingsan oleh Nabi. Itu Nabi saat berceramah, saudara. Kemudian apa dikatakan? Nabi kalau lagi ceramah, ka'annaka mundhiru jaisin, seakan-akan Nabi itu saat itu bagaikan komandan pasukan tempur, saudara. Saya mau tanya, Nabi diibaratkan pasukan komandan tempur. Komandan pasukan tempur, kira-kira kalau menjadi komandan pasukan tempur lemas apa tegas, saudara? Lemas apa tegas? Tegas. Sabbahakum massahakum. Pagi ini kita perang, musuh mau datang, nanti sore musuh nyerang, kita harus siap-siap. Itu harus dengan ketegasan, betul tidak? Betul. Andaikan Nabi Muhammad itu apa yang dikatakan oleh mereka, Nabi nggak pernah kayak begitu. Sedangkan Nabi bagaikan komandan pasukan tempur. Lalu bagaimana, saudara? Apakah Nabi lemas kalau dalam mengumumkan perang? Isukan perangnya. Isukan perang. Nanti pagi musuh datang. Nanti kita harus siap buat perang ya. Saya mau tanya, kalau kayak begitu komandan pasukan apa bukan, saudara? Bukan. Komandan pasukan apa bukan? Bukan. Makanya kalau nggak tahu soal Nabi, jangan bicara soal Nabi. Betul tidak? Betul. Jadi kalau Nabi lagi ceramah, matanya memerah, kemarahannya memuncak, seperti komandan pasukan tempur. Itulah Nabi Muhammad, saudara. Betul? Betul. 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 Kemudian apa, saudara? Kembali kita kepada pembahasan. Tadi sampai mana ngajinya? Suka.
Masjid. Masjid naon? Nabawi. Masjid naon? Berjamaah. Jamaah. Dari sekian banyak orang yang fokus cuma satu, saudara. Lanjut apa udah? Lanjut apa udah? Siap ngaji? Siap fokus? Saya sebenarnya cuma ngecek fokusnya doang, sudah. Ini kira-kira ngajinya fokus apa enggak nih? Ternyata masih ada yang fokus walaupun cuma satu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Nabi, saudara, Nabi perintahkan sahabat untuk sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena Nabi sangat tekankan. Kenapa sholat berjamaah di masjid itu penting? Karena dalam sholat berjamaah, di situ tidak ada perbedaan status sosial, sudah. Yang kaya, yang miskin satu jajar, nggak peduli pejabat atau rakyat satu jajar. Oleh karena itu menjadi penopang, yaitu keberhasilan Nabi di dalam mendirikan negara. Betul apa tidak? Betul. Tidak ada perbedaan sosial di antara masyarakat, saudara. Oleh karena itu, andaikan Indonesia ingin maju, saudara, kalau Indonesia ingin sejahtera, mustahil kalau perbedaan status sosial masih begitu kuat di masyarakat. Betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak? Betul. Kemudian, saudara, dalam sholat berjamaah, apa? Di situ ada persatuan. Setiap hari 5 kali dalam sehari kita semua dituntut untuk bersatu, berkumpul di dalam masjid 5 kali dalam sehari. Betul apa tidak? Betul. Persatuan ini penting, persaudaraan ini penting. Oleh karena itu, negara yang pertama kali Nabi bangun mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kesejahteraan, menjadikan negara yang hebat. Karena kenapa? Karena persatuannya dibina begitu erat di kalangan masyarakat Madinah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan hanya sampai di situ, saudara. Begitu pula saat Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus? Amalan apa yang paling hebat? Amalan apa yang paling besar pahalanya? Nabi Muhammad katakan as-salatu fi waktiha. Salat pada saat waktunya. Saudara, Sayyidina Umar bin Khattab sangat-sangat memperhatikan begitu pentingnya salat berjamaah. Sampai pada satu ketika, saudara, Sayyidina Umar pernah ketinggalan salat asar berjamaah. Ingat, bukan ketinggalan waktu salat, tapi ketinggalan sholat asar berjamaah, yakni al-jama'atul ula, jamaah yang pertama di masjid. Sayyidina Umar pernah ketinggalan. Kenapa sebab ketinggalannya? Sayyidina Umar ketika itu sedang asik di pohon kurmanya, saudara. Lagi asik dia berkebun. Karena saat itu, saudara, nggak kedengeran yang namanya suara azan karena belum ada speaker, belum ada mikrofon. Sayyidina Umar lagi di kebun asik, lagi berkebun, lagi rapihin pohon korma, lagi rapihin tanahnya, saudara. Nggak berasa waktu ketika dia sadar ternyata sholat asar berjamaah sudah selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Umar ketika sadar, saudara, sholat asar berjamaah selesai, beliau mengucapkan kalimat innalillah, innalillah, innalillah. 3 kali beliau ucapkan, saudara. Aku ketinggalan sholat berjamaah hanya gara-gara kebun ini, kata Sayyidina Umar. Akhirnya apa kata Sayyidina Umar, saudara? Wallahi, demi Allah, aku ketinggalan sholat berjamaah hanya gara-gara kebun ini. Apa kata Sayyidina Umar? Sebagai tebusan dosaku kepada Allah, aku ketinggalan sholat gara-gara kebun ini. Sekarang saksikan wahai muslim, saksikan wahai jin dan manusia, saat ini kebun kurmaku akan aku wakafkan kepada umat Islam supaya aku tidak terganggu di dalam melaksanakan sholat berjamaah.
Saya mau tanya, hebat apa tidak? Hebat. Hebat apa tidak? Hebat. Ketinggalan sholat berjamaah gara-gara kebunnya dikasihin orang. Ayatnya di dia nu kitu. Teu aya. Ayatnya di dia nu kitu. Teu aya. Ayatnya. Teu aya. Ayana kumaha lamun di dia. Masya. Jong-jon we. Kalau lagi ngebon asik lagi di sawah, azan, aduh kagok karena rotor kene. Benar? Benar. Benar? Benar. Benar? Benar. Masih ada waktu nanti 3 jam lagi terus asik jam 2, jam 3, akhirnya asar. Ya Allah. Ketinggalan sholat. Kebona dikasih orang nggak? Mendingan ketinggalan sholat daripada kehilangan Aya nu kitu? Aya nu kitu? Aya nu kitu? Aya. Apalagi